Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah berkumpul di acara kopi pahit, acara Markobar yang ke-9 ini ya, Markobar yang ke-9 atau yang ke-10 ya, ke-9 katanya, yang ke-9. Hari ini sudah berada di tengah-tengah kita dua pemateri yang luar biasa, dua pemateri hebat kita hari ini. Yang pertama, pemateri kita yang pertama, Profesor. Kenapa? Iya ya. Yang pertama, Profesor Dr. Nurus Sakinah Daulay, MPC, psikolog, Guru Besar Ilmu Psikologi UIN Sumatera Utara, sekaligus Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Yang berikutnya, pemateri kita Dr. Intan Kumawasari, MPDI, dosen STAIN Serdang Lubuk Pakam. Kita berikan aplaus yang semangat dulu untuk dua pemateri kita. Iya, terima kasih. Pada pagi menjelang siang, walaupun sudah terasa panas, tapi kita yakin dan percaya karena materi hari ini cukup menarik. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini berubah menjadi suasana yang dingin, nyaman, sejuk sampai nanti ke akhir acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini materi kita tentang realita disabilitas dan inklusivitas di kampus. Yang mana sama kita ketahui, mahasiswa kita di dalam kampus ini ada yang juga kategori disabilitas, itu tidak bisa kita hindari. Artinya sesuatu yang membawa keberagaman untuk kampus kita. Maka hari ini akan kita bahas kupas tuntas seperti apa sebenarnya situasi di kampus kita ini berkaitan dengan disabilitas ini, dan kita harapkan nanti setelah diskusi ini kita bisa membuat satu ruangan ramah disabilitas ya Prof ya. Baik, ini yang mana duluan kira-kira? Tolak-tolakan ini yang mana duluan? Baik, barangkali kita silakan dulu Ibu Dr. Intan ya kan Bu ya. Karena saya perhatikan Ibu Intan ini disertasinya juga berkaitan dengan pendidikan inklusif ya Bu ya. Baik, kami persilakan kepada Ibu Dr. Intan, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihi ilmuku wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat yang saya hormati Presiden Kopi Pahit dengan Bapak Dr. Rusyono MPD, yang saya hormati narasumber yang telah berhadir, khususnya Ibu Prof. Nurus Sakinah, idola saya yang telah selalu memberikan inspirasi, dan yang saya hormati akademisi UIN Sumatera Utara, dosen, mahasiswa, dan kita lainnya. Terima kasih atas kesempatan untuk diskusi hari ini, untuk memberikan kepada saya berbagi pandangan mengenai inklusi atau ilusi, realita disabilitas dan inklusivitas di kampus. Nah, sebelum kita membahas ini semua, tentunya kita perlu mendudukkan apa sebenarnya inklusi itu, inklusivitas dan disabilitas. Sebagaimana yang kita tahu, kalau disabilitas itu adalah orang-orang yang membutuhkan dukungan penuh
baik itu secara pendidikan, moral, dan sosial. Kemudian disabilitas itu sendiri memiliki jenis ya yang biasanya kita tahu. Yang pertama itu adalah disabilitas fisik. Ya, ini berkaitan kalau kita sering mengenalnya dengan difabel. Mohon maafnya cacat fisik. Lalu ada dia disabilitas sensorik yang berkaitan dengan panca indera, baik itu low vision, tuli atau tunarungu ya. Nah, kemudian dia ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini dia yang berkaitan dengan mental ya, kecerdasan seperti Down syndrome. Lalu ada dia disabilitas ganda, di mana dia selain memiliki disabilitas fisik, dia juga memiliki hambatan lainnya. Lalu yang terakhir ada disabilitas perkembangan. Ini yang kita biasa kenal dengan istilah anak autis atau ADHD. Jadi realitanya ya, bahwa inklusi itu sebenarnya apa? Inklusi itu adalah prinsip yang menjamin kesetaraan ya, keadilan, di mana semua orang bisa mendapatkan pendidikan secara bersama-sama ya, kemudian sehingga mereka merasa dihargai atau dia diberdayakan ya. Jadi inklusi itu dia lebih ke prosesnya atau tindakan mengikut sertakan. Sedangkan inklusif adalah sifat dari pendidikan inklusif sendiri. Jadi inklusif itu adalah menyetarakan semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Jadi kalau kita menganggap pendidikan implementasi pendidikan inklusif di kampus kita, tentunya kita tidak ada membeda-bedakan, semuanya sama. Jadi untuk disabilitas sendiri ini tertera di regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, tentang penyandang disabilitas. Itu sudah ada. Lalu ini diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, di mana semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi sudah jelas pendidikan inklusif ini didukung oleh negara juga, tinggal lembaga-lembaga pendidikan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan di kampus masing-masing. Kemudian kampus inklusif, saya sudah mengobservasi sebelumnya bahwasanya apakah UINSU ini sudah mengklaim dirinya sebagai kampus inklusif? Kalau saya observasi beberapa kampus seperti di Tunjungan, mungkin beberapa fasilitas sarana prasarana sudah ada, seperti untuk disabilitas difabel ya kan, ada tangga landai atau lift. Nah, itu sudah menjadi pelaksana. Namun kalau secara kalau mungkin saya kurang informasi, sebenarnya UINSU sendiri belum ada mungkin dirinya sebagai institusi pendidikan inklusif. Jika memang ada, tentunya ada tertinggal ya jejak digital sosialisasi bagaimana UINSU sendiri memfasilitasi adanya gedung khusus difabel ya. Di situ ada sarana prasarana yang yang menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas itu sendiri ya. Saya kebetulan pernah meriset, tapi memang bukan tingkat kampus, tapi tingkat sekolah dasar. Bahwasannya memang Sumatera Utara ini dari tahun 2016 sudah mencetuskan bahwasannya provinsi yang menjalankan pendidikan inklusif. Namun setelah adanya saya riset atau penelitian, itu semua belum berjalan dengan masif karena berbagai kendala atau hambatan yang dialami oleh instansi sendiri. Karena saya kemarin itu khusus di sekolah dasar, jadi ada 22 sekolah dasar yang menyatakan dirinya sebagai pendidikan inklusif, tapi di dalamnya belum memiliki sarana pendidikan inklusif itu sendiri. Jadi kebetulan saya meneliti tentang anak tunagrahita yang
kindergarten ini dia sebenarnya ada 3 kategori ya. Ada dia educable, masih mampu didik, yaitu debil. Ada dia imbecile itu dia butuh pembiasaan. Ada dia namanya Down syndrome. Down syndrome ini yang kita ketahui yang maafnya yang wajah seribu itu. Jadi di sekolah-sekolah inklusif ini untuk SOP penerimaannya sendiri mereka juga membatasi bahwasanya yang berhak mendapatkan pendidikan ini ada kategori yang harus mampu didik gitu, yang tidak mampu didik atau butuh pembiasaan itu lebih layaknya di sekolah yang menaungi seperti SLB, sekolah luar biasa gitu. Jadi kan kenapa gitu, karena secara pelayanan juga ternyata sekolah-sekolah dasar juga belum memiliki guru pendamping. Karena kalau di SLB itu, kalau di guru pendamping itu sebenarnya di SLB tanda-tanya. Cuman kalau di sekolah-sekolah yang saya teliti kemarin, mereka tidak ada guru pendamping. Jadi guru wali kelas itulah yang berkeras, berupaya bagaimana anak-anak ini bisa mampu menerima materi dengan kurikulum yang ditentukan oleh sekolah sendiri. Jadi kurikulumnya juga disederhanakan karena kan kita tahu mereka memiliki keistimewaan ya. Saya tidak mengatakan ini kekurangan, tapi mereka istimewa. Mengapa istimewa? Karena mereka membutuhkan pendampingan penuh, perhatian khusus gitu. Jadi orang-orang istimewa ini tentunya kita harus syukuri dengan adanya mereka. Berarti inovasi pendidikan kita harus semakin kita tingkatkan, karena itu tadi karena hak pendidikan itu untuk semua, bukan untuk orang-orang normal saja gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya ini, berarti inovasi pendidikan kita juga semakin meningkat. Lalu kalau untuk inklusi di kampus sendiri ya, kampus inklusif itu kan sebenarnya kan lingkungan pendidikan yang dirancang sejak awal ya untuk dapat diakses dan dimanfaatkan untuk semua mahasiswa. Namun beberapa universitas yang ada di Indonesia, saya searching di berdasarkan data Kemendikbud, itu ada 4.500 perguruan tinggi, 10%-nya itu hanya memfasilitasi sarana prasarana disabilitas itu hanya ya sekedar saja gitu kalau kita bilang. Apalagi kalau di tingkat Kemenak sendiri gitu kan, Kemenak juga ada sekitar 72 perguruan tinggi keagamaan yang 54 diantaranya perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu begitu juga. Kalau kita boleh lihat yang sudah menjalankan kampus inklusif ini, salah satunya adalah kampus UIN Suka Yogyakarta. Mereka memang membangun khusus untuk difabel gitu. Jadi yang kebutuhan disabilitas ini kan bukan hanya cacat fisik, tapi mereka yang memiliki hambatan atau kekurangan lainnya. Nah, kemudian hambatan-hambatan yang bisa kita lihat untuk disabilitas ini, kalau untuk saya ambil UINSU saja ya. UINSU ini sendiri belum pernah, atau saya ini ya belum ada saya lihat ketika kita seminar atau diskusi itu memberikan layanan penerjemah bahasa isyarat. Sementara kan kita ini kan mau mempromosikan bagaimana pendidikan UINSU itu gitu. Jadi di seminar baik itu secara live ataupun offline itu tidak ada memberdayakan seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat kan sebenarnya itu kan sekarang ini kebutuhan. Kalau kita lihat di TV bahkan menginformasikan ada penerjemah bahasa isyarat itu apa yang ingin disampaikan. Mereka juga ingin tahu, oh ternyata UINSU seperti ini, UINSU sekarang sudah unggul loh. Nah, mereka kan ingin tahu juga gitu. Jadi hambatan komunikasi seperti itu kurang. Lalu hambatan lainnya adalah mindset masyarakat yang masih punya stigma negatif bahwasanya orang disabilitas ini tak akan mampu gitu, seperti mereka terisolasi atau terkucilkan. Nah, sebaiknya kan kita sebagai penggiat akademik
kita harus bersungguh-sungguh mencari solusi itu. Bahkan kalau untuk UNSU sendiri, saya rasa kalau memang ini dijadikan suatu dobrakan untuk pembaruan pendidikan di UNSU sendiri, adakan pelatihan untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk bagian keamanan, mungkin bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan baik dengan para disabilitas, atau kalau perlu mereka tahu bagaimana bahasa isyarat, karena disabilitas bukan hanya cacat fisik tadi begitu. Kemudian langkah berikutnya, langkah nyata menuju kampus inklusif. Jadi bagaimana kita bergerak dari ilusi inklusif menjadi inklusi sejati, ya. Yang pertama itu tentunya kita melakukan adopsi pendekatan komprehensif, ya. Tentu saja dengan membuat kebijakan inklusi, dengan membuat SOP bagaimana penerimaan mahasiswa disabilitas, kemudian merancang kurikulumnya, kemudian evaluasinya, dengan menganggarkan secara memadai sesuai kebutuhan calon-calon mahasiswa disabilitas yang ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi. Kemudian melibatkan penyandang disabilitas ini dalam keputusan, karena begini, kita membuat kebijakan, misalnya mau membuat pendidikan inklusif, tapi kita tidak melibatkan orang-orang disabilitas ini. Jadi kita yang tahu kondisi kan mereka gitu. Jadi kita harus melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan bagaimana pendidikan inklusif ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dilayani mereka. Lalu yang tadi saya ucapkan yaitu latih seluruh civitas akademik. Jadi kita itu memang perlu selain merubah mindset, kita perlu berlatih juga bagaimana sebenarnya cara berkomunikasi baik dengan para orang-orang disabilitas. Lalu meningkatkan evaluasi secara berkesinambungan, tentu saja itu ya. Lalu sebagai penutup, kampus ini kan adalah miniaturnya masyarakat. Jadi kalau kita siap untuk melahirkan, kalau tidak salah di kurikulum tadi sudah ada pendidikan inklusif? Ada. Tentang ABK. Tentang ABK ya. Nah dari sini sebenarnya sudah mulai memperdulikan, karena sudah ada di kurikulum PAI itu pendidikan inklusif ya, atau pendidikan luar biasa ya Bu Prof. Jadi di situ sudah mulai, hanya saja kalau dari segi saya prasarana kita memang masih minim. Jadi bagaimana kita menciptakan kampus inklusif itu, tentu saja ya bergerak secara ikhlas ya, secara ikhlas dimulai dari bagaimana kita merancang. Sebenarnya gini, kalau UNSU sendiri mengklaim dirinya institusi inklusif, harusnya sudah dari sekarang memberikan sosialisasi bahwasanya UNSU menerima mahasiswa-mahasiswi disabilitas tanpa ada diskriminasi. Itu sudah ada harusnya SOP-nya, kemudian cara penerimaannya. Jadi mereka tahu dampak negatif dari stereotip disabilitas ini sendiri, bahwa beberapa kasihannya mereka ketika ingin melanjutkan pendidikan tinggi, tapi mereka terbebani dengan mindset masyarakat atau stigma masyarakat yang negatif bahwa mereka tidak berkemampuan. Padahal tugas kita sebagai akademisi pendidikan itu harusnya mengakomodasi apa kebutuhan mereka, kan seperti itu. Jadi saya kira sampai sini pemahaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Intan Kumalasari tadi sudah memaparkan bagaimana situasi kondisi yang berkaitan dengan disabilitas dan inklusivitas ini. Baik, karena sudah berhadir juga di tengah-tengah kita Ibu pemateri berikutnya, Ibu Profesor Dr. Nur Sakinah Dawai, MPC psikolog. Ini memang luar biasa, dan hari ini juga alhamdulillah dari sepanjang Markobar ini ada, ini hari ini cukup ramai berarti pembahasan kita hari ini cukup menarik, karena biasanya payung-payung ini hanya diisi oleh beberapa saja, tapi ini dari payung sampai ke pohon semua penuh, luar biasa. Baik Pak, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa buat saya bisa Markobar, bisa kongko di kopi pahit, ya. Makna kopi pahit itu komunitas pecinta ilmu, pengetahuan dan intelektual, luar biasa. Tapi bagi saya makna kopi itu meskipun ada yang pahit tapi tetap bisa dinikmati. Kopi itu pahit tapi tetap masih bisa dinikmati. Jadi maknanya dalam, khususnya buat saya. Dan terima kasih banyak kepada Ketua Presidium Pak Dr. Usiono yang telah mengundang saya, dan ini Presiden Kopi Pahit Pak Dr. Usiono, luar biasa. Dan temanya ini bagi saya ini sangat menarik, terutama khususnya untuk sosialisasi kampus ramah disabilitas, terutama untuk UIN Sumatera Utara. Juga yang terhormat Bu Dr. Ayang, luar biasa, kakak saya yang selalu happy, menginspirasi meskipun banyak tugas-tugas proposal PP ya, mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Juga kepada narasumber yang hebat Bu Dr. Intan Kumalasari, Allah bulan 6 akan segera bergabung bersama kita di Pasca Sarjana UIN. Alhamdulillah sudah lulus sebagai CPNS. Saya bangga, senang, dan Bu Dr. Intan ini termasuk anak bimbingan saya yang pertama loh Bu. Ya, first impression ya. Jadi kesannya luar biasa dan sangat mau belajar, dan disertasinya itu bagus banget. Dan itu masuk ke jurnalistik 2 dan unik. Jadi penelitian yang menarik itu bukan yang hanya di ACC oleh para tim promotor dan kopromotor, tapi apa yang bermanfaat. Nah, itulah yang bermanfaat. Orang jarang mau meneliti yang sulit-sulit karena rasanya mungkin ngambil datanya sulit. Ngerasain banget ya Bu, waktu COVID ya ngambil, dan itu harus ke sekolah-sekolah SLB, dan itu nggak gampang. Mungkin kalau sekolah-sekolah rata-rata banyak yang tutup gitu pada saat COVID. Nah, ini kondisinya tutup dan harus mengambil data tentang inklusif, itu tidak gampang, dan luar biasa, supportnya luar biasa. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki jumpa lagi dengan Ibu, bergabung lagi di Pasca di UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah. Saya lihat dari jauh itu suami tercinta Pak Dr. Aminuddin tuh melihat aja gitu, kayaknya bangga kali gitu ya. Alhamdulillah. Juga sini sudah berhadir Prof. Habibie, alhamdulillah, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini juga ada abang-abang saya yang luar biasa. Kami mau riset bareng dengan Bang Riza, ya Bang. Oke. Ini temanya sangat menarik tentang disabilitas dan pendidikan inklusif. Memang kampus yang perguruan tinggi yang sudah sangat settle, terutama dari segi administrasi, kurikulum, akses lainnya, itu memang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita akui bahwa memang UIN Sunan Kalijaga memang sudah lama berdiri, itu kemudian, dan mereka sudah menerapkan pusat layanan difabel PLB.
kita akui tidak hanya di UIN. Kalau UIN ya, UIN itu ada UIN Jogja. Mengapa UIN Jogja berani? Karena memang suasana wilayah Jogja itu memang ramah difabel, termasuk UGM, UII, kemudian UNY gitu. Jadi dan terus terang riset saya, disertasi saya memang khusus pada disabilitas, terutama pada anak-anak autism. Dan ternyata karena sudah banyak riset atau sudah orang, terutama orang tua atau keluarga yang memiliki anak-anak disabilitas, itu mereka lebih cepat menerima karena kehadiran orang lain yang dianggap support, terutama peneliti-peneliti mahasiswa yang banyak meneliti tentang disabilitas. Itu kan mahasiswa banyak gitu, yang dari UGM psikologi, kemudian UNY juga ada fakultas psikologi, UII juga banyak gitu ya. Selamat datang Bu Tri. Ya, nah dari riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian mensosialisasi, memberikan informasi positif buat masyarakat umumnya dan juga buat keluarga yang memiliki anak-anak disabilitas. Sehingga apa? Keluarga sendiri itu lebih cepat menerima karena adanya social support dari para peneliti termasuk mahasiswa. Gitu. Nah, inilah yang kemudian UIN Sunan Kalijaga itu berani dan kemudian menjadi UIN pertama yang mengakui, bukan mengakui, artinya memfasilitasi baik dari segi kurikulum, administrasinya dan aksesnya, sehingga terbentuklah pusat layanan difabel. Dan tahun 2016 itu pusat layanan difabel itu kemudian di bawah LP2M gitu. Artinya apa? Mereka serius gitu. Dan sampai 2016 yang saya tahu datanya itu ada sekitar 85 mahasiswa difabel. Ya, ciri-cirinya seperti apa yang pasti artinya mereka akses sarana prasarana itu sudah cukup memenuhi ya. Dan UIN Sumatera Utara sendiri sebenarnya sudah mulai mengarah ke sana gitu ya. Dan salah satunya di sini juga berhadir, ini ada Bang Fauri ya. S1, S2, S3-nya di UIN ya Bang? S1 Jogja UIN Sunan Kalijaga. Iya. S2-nya? S3 UIN sini. Iya. Ini merupakan salah satu gebrakan yang luar biasa. Mungkin kita masih gitu ya, masih perlahan, tapi salah satunya adalah sudah menerima mahasiswa yang disabilitas dan artinya sudah mulai ramah ke sana. Dan tahun 2025 ini itu SOP-nya mungkin belum sedang proses pembuatan ke sana. Cuman untuk mahasiswa semester ganjil nanti itu memang sudah menerima mahasiswa disabilitas gitu. Tapi yang disabilitasnya seperti apa, saya rasa mungkin yang ya artinya perlahan tapi kemudian kita bergerak pasti, mungkin yang lebih kepada tunadaksa, mungkin seperti itu. Artinya apa? Artinya mahasiswa yang secara kognitif tidak bermasalah dan para dosen bisa memberikan ilmu, tidak mengalami masalah juga. Mungkin masih sebatas itu dulu untuk tahapan awal UIN Sumatera Utara. Saya salut ya, artinya Bu Rektor sekarang sudah mulai memperhatikan kondisi-kondisi mahasiswa, terutama calon-calon mahasiswa yang secara kognitif itu sangat-sangat berpotensi, hanya saja mungkin secara fisik gitu ya masih mengalami keterlambatan. Nah itulah diupayakan untuk disupport seperti itu. Itu salah satunya. Dan salah satu yang sangat menarik UIN Sumatera Utara ini sebenarnya ada mungkin saran ke depannya bagaimana mensosialisasikan kampus ramah disabilitas. Mungkin kita nanti belajar ya di UIN Jogja. Kurikulum salah satunya tidak semua, terutama di tarbiyah ya, karena nanti calon-calon guru itu wajib ada mata kuliah setidaknya pendidikan luar biasa gitu. Pendidikan luar biasa setidaknya mengenal dulu bagaimana ABK itu, mengenal dulu bagaimana keterhambatannya, kemudian mengenal dulu lah istilahnya ya. 2 SKS itu tidak cukup sebenarnya, tapi setidaknya memahamkan kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa
banyak di sana anak-anak siswa murid yang secara kognitif itu luar biasa bagusnya, berpotensi, hanya saja mengalami keterlambatan dari segi fisiknya. Terutama juga di yang saya ingat di bimbingan konseling pendidikan Islam itu sudah ada mata kuliah pendidikan luar biasa yang sebelumnya itu belum ada kalau saya nggak salah, tapi kemudian sudah mulai dimasukkan mata kuliah pendidikan luar biasa. Itu salah satunya. Kemudian riset skripsi saya berharap bisalah mungkin mulai mengarah kepada disabilitas. Mungkin sulit ya karena tidak fokus pada tapi sudah cukup banyak sih saya melihatnya. Artinya bagaimana peran guru bersosialisasi, berinteraksi siswa-siswanya yang memiliki anak ABK. Itu bagus ya. Ternyata terutama yang di tarbiyah. Kemudian yang di konseling bisa nanti bagaimana bimbingan konseling kepada anak-anak ABK. Nah, dan banyak magang-magang yang tidak hanya pada sekolah-sekolah yang umum, tapi juga pada sekolah-sekolah yang SLB. Nah, itu semakin bagus untuk mensosialisasikan, mereka langsung terjun bahwa ini loh anak-anak yang istimewa seperti itu. Bagaimana usaha yang bisa kita lakukan untuk tumbuh kembang anak-anak tersebut. Nah, termasuk riset-riset karena salah satu tumbuh kuncinya adalah pada anak disabilitas. Tumbuh kembang anak disabilitas itu bukan pada anaknya, tapi bagaimana dukungan dari orang tua, dari guru, dari orang-orang sekelilingnya untuk bisa membuat mereka setidaknya mandiri dulu. Karena anak-anak disabilitas ini kan luar biasa ya. Terkadang saja untuk dirinya sendiri mereka sulit gitu ya. Nah, dengan adanya bantuan bagaimana supaya mandiri dulu deh gitu. Jangan berharap bahwa kita ubah persepsi pada para orang tua yang menginginkan anaknya cerdas secara kognitif, sedangkan anak-anaknya memang mengalami keterbatasan di bidang kognitif. Nah, seperti itu. Tapi intinya disabilitas itu tidak hanya terbatas pada permasalahan kognitif saja, tapi juga banyak yang lain. Artinya contohnya saja anak Down syndrome, anaknya si siapa pengacara terkenal Ruhut Sitompul, itu anaknya Down syndrome ya, anaknya Down syndrome yang mukanya 1000 gitu ya, lucu-lucu anak seperti ini sebenarnya. Jadi anaknya sendiri itu mengalami disabilitas tapi bisa diupayakan dan akhirnya apa, minat bakatnya itu berenang dan akhirnya dia menjadi atlet renang yang menerima penghargaan pemenang olimpiade. Nah, pada saat olimpiade di mana saya lupa apa, di Athena gitu ya, dia menjadi salah satu pemegang untuk menghidupkan acara pembukaan. Nah, itu jadi sebenarnya disabilitas itu bisa diupayakan dengan banyaknya support, dukungan dari ya terutama dari orang tua dikuatkan dari siapa? Ya tentu dari orang-orang sekelilingnya gitu ya, termasuk guru. Kemudian termasuk kegiatan seperti ini mensosialisasikan bahwa kampus ramah disabilitas itu tidak banyak dan salah satunya UIN sedang berusaha menuju ke sana. Nah, ini kan salah satu upaya yang kita patut apresiasi. Dan mudah-mudahan, tapi banyak catatan PR lah ya, termasuk siapa pengajarnya. Tapi intinya kalau berkaitan dengan disabilitas yang tunadaksa, tidak mengalami masalah kognitif, siapapun bisa mengajar seperti itu. Mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan adalah menerima mahasiswa yang disabilitas mungkin lebih kepada tunadaksa dulu gitu ya, agar para pengajar juga lebih settle dan siap mengajarkan para disabilitas. Kemudian next mungkin tunarungu, karena tunarungu sulit ya, tunanetra, nah gitu-gitu ya, itu harus effort yang luar biasa. Nah, untuk tahap awal mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Mungkin ini dari saya, Dr. Ayang, kita mungkin sharing diskusi nanti setelah ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah begitu banyak yang paparan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Nur Sakinah. Saya yakin dan percaya di benak masing-masing sudah tersimpan ini apa yang akan didiskusikan, karena kita perhatikan di sisi kanan kita di sana sudah berkumpul ahli-ahlinya konseling ya, ahli-ahli konseling Fakultas Tarbiyah itu ada Pak Dr. Daud, ada Pak Ismail Ahmad Siregar,
ada Pak Nuh juga. Kalau Pak Nuh ini ahlinya beda, ada ahli teknologi pendidikan. Baik, di sini juga sudah berhadir bersama kita ada Adinda Dr. Paul ya. Dulu Adinda ini sudah pernah hadir di acara Kick Andy kalau saya nggak salah ya. Sudah pernah hadir di sana, berarti kan sesuatu yang luar biasa. Baik, kami persilakan kepada audiens yang ingin sharing, diskusi. Silakan. Baik, yang pertama itu kepada Bang Mas Latif ya. Kami persilakan Bang. Kesini aja Bang. Ini kurang kuat Bang. Ini kurang ini aja Bang. Ini kurang kuat. Ini kurang kuat? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Profesor Sakinah dan Ibu Dr. Intan yang luar biasa hari ini. Saya di foto ya. Oke, ini cukup menarik dan sangat menarik, barangkali bukan hanya cukup tapi sangat menarik karena cerita tentang inklusi ya, dan disabilitas. Saya mungkin ingin berbagi sedikit terkait beberapa pengalaman yang pernah kita dapatkan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjadi narasumber di Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dengan bagaimana membuat sekolah inklusi. Jadi memang kalau inklusivitas sekolah inklusi sendiri tingkat sekolah ya di Indonesia memang di Permendiknas ya, Permendiknas nomor 20 tahun 2020 dan terbaru adalah nomor 56 tahun 2022 memang sudah mewajibkan sekolah supaya mengakomodir anak-anak disabilitas dan menargetkan diri atau membrandingkan diri menjadi sekolah inklusif. Namun menurut saya di Indonesia ini memang suka sekali dimulai dengan niat gitu ya. Kita berniat begini, niat begitu, niat ini dan sebagainya, termasuk tadi yang dikatakan Ibu Prof. Sakinah, Sumatera Utara punya niat untuk menjadi universitas yang inklusif atau universitas yang ramah disabilitas. Tapi niat itu pun sudah alhamdulillah karena sudah ada niat ya kan. Karena memang innamal a'malu binniyat. Namun sesungguhnya kalau bicara tentang itu, mari kita ingat bahwa saya ingin mengingatkan, I want to remind you all gitu ya, bahwa apakah yang kita katakan disabilitas atau ABK atau abnormal atau tidak normal yang kita lihat secara kasat mata itu benar-benar tidak normal atau benar-benar tidak normal menurut Yang Maha Kuasa gitu maksud saya. Jadi jangan-jangan mereka yang kita katakan tidak normal seperti Mas Fauri ini justru menurut Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala itu ini normalnya gitu loh. Itu kita nggak tahu itu. Jangan-jangan seperti saya ini yang kita katakan normal hidung saya agak mancung sedikit atau pesek gitu ya, atau mata saya lengkap, tangan saya dan sebagainya lengkap. Jangan-jangan menurut Tuhan ini nggak normal gitu. Kita nggak tahu itu gitu. Kita nggak tahu itu. Makanya kita manusia ini yang menurut kita normal ini terlalu berpersepsi, berperspektif, diskredit gitu. Kita mendiskreditkan orang bahwa orang yang katanya tangannya tidak lengkap, kakinya tidak lengkap, bermaaf Fauri, saya katakan seperti Mas Fauri ini kita katakan tidak normal. Nah, mindset itu mungkin yang perlu kita rubah terlebih dahulu gitu. Kita nggak tahu normal itu yang seperti apa. Jujur itu Bro, mohon maaf Bro. Kita nggak tahu normal itu yang seperti apa. Jangan-jangan menurut Tuhan yang kita katakan tidak normal itu adalah yang normal gitu. Maka berangkat dari situ, kemudian saya pernah belajar di Australia, saya melihat di sana tidak ada lagi istilah kita kasihan kepada orang yang menurut kita tidak normal. Tidak ada lagi kita menurut kita istilah mari kita utamakan mereka yang tidak normal. Gak ada istilah itu. Yang ada adalah satu tindakan dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi mereka yang kita katakan lagi tidak normal itu. Karena pemerintah Australia sudah menganggap mereka itu normal dalam konteks itu, karena kita masih memberikan mereka normal itu yang seperti apa gitu. Sehingga kewajibannya sebenarnya dalam kewajiban pemerintah kalau diturunkan ke universitas atau ke sekolah dan sebagainya ya harus dilengkapi. Ada atau tidak ada mereka yang kita katakan berkebutuhan khusus, tunarungu, tunagaksa, tunagrahita, tuna ini yang ada 11 jenis itu ya, tuna itu segala macam itu. Ada tidak ada, seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah, menjadi kewajiban universitas, menjadi kewajiban institusi apapun di negara Indonesia ini untuk menyediakan fasilitasnya.
Jadi tidak ada istilahnya kita kasihan, kita ini harus, tidak ada itu. Harusnya kalau kita beranggapan seperti itu. Maka misalkan orang yang punya kursi roda, jalannya biasanya biasa bu. Di Indonesia itu mereka jalan pakai kursi roda, lalu itu biasa. Dan kita, I don't care gitu, kita nggak care. Artinya karena di sana apa low touch ya, tidak sangat rendah. Kalau hey itu nyapa itu sangat rendah, ya udah don't care aja gitu. Dan mereka yang pakai kursi roda juga nggak mau dibantu, jatuh pun nggak mau dibantu. Bayangkan sampai segitu. Kenapa? Karena mereka sudah merasa bahwa itu kehidupannya gitu. Dan merubah itu yang susah di Indonesia ini. Barangkali mungkin Ibu Prof Sakinah nanti yang menjadi promotor, menjadi apa, provokator gitu ya. Provokator dalam positif untuk kemudian menjadikan Sumatera Utara ini tidak lagi bersifat hanya akan memulai gitu, tapi sediakan gitu. Kalau anggarannya itu 300 miliar satu tahun misalkan, kenapa tidak 10 miliar itu dibuat untuk fasilitas itu? Ada atau tidak ada mereka yang kita katakan tadi dalam tanda kutip ABK. Misalkan belajar di kelas, dosen kan harus dibantu, harus ada complete apa namanya pendamping, co-lecturer misalkan, co-teacher misalkan. Harus ada itu untuk anak-anak yang misalkan tuna grahita misalkan, yang tidak bisa melihat misalkan, atau tuna rungu misalkan, tidak bisa mendengar, harus ada ahli bahasa dan sebagainya. Itu sediakan, ada atau tidak ada. Mungkin untuk pertama 1 kelas dulu, 2 kelas dulu, 3 kelas dulu dan sebagainya. Nah, perbandingan itu dengan negara maju sangat kental. Artinya negara maju tidak lagi berpikir bahwa ini satu apa diskriminasi atau satu rivalitas atau satu segregasi, tidak lagi itu, tetapi ini sudah unified. Tapi oke lah, walaupun begitu memang semuanya dimulai dari exclusion, segregation, integration, inclusion, unified. Mungkin saat ini kita belum, inklusi aja masih dalam konteks apa ya, itu. Tetapi saudara-saudara kita, mindset kita harus kita rubah. Bahwa tolong menganggap, saya pun tidak pernah menganggap saudara saya Fauri ini sebagai orang yang lain, tidak. Saya malah justru tidak senang kalau sudah saya bantu. Saya amat saya nggak senang, saya nggak suka. Saya tahu dia bisa melakukan dengan caranya sendiri. Mungkin itu Bu Ayang, sekedar perbandingan bahwa dari mindset itu perlu kita rubah gitu. Bahwa menganggap orang itu jangan menganggap dari sisi oh ini beda, ini lokalisasi ini tidak seperti itu. Karena prinsipnya jangan-jangan yang kita katakan tidak normal tadi itu normal menurut yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu itu ya kan Bu, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara. Kalau memang saya suka banyak bicara. Bro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik tampaknya hari ini. Banyak yang angkat tangan, Bang Ijo sama dulu. Itu artinya kita sudah diberikan juga pengalaman oleh Bang Mas Latif yang sudah beberapa tahun stay di Australia, 3 tahun di Australia mengenyam pendidikan S3-nya. Terima kasih Bang. Baik, barangkali tadi yang angkat tangan siapa aja ya? Oh ya, Abang sabar dulu ya. Abang yang berikutnya ya. Abang dekatnya duduk aja sama Bang itu, nanti aja. Baik, kepada Pak Habibie kalau silakan Pak. Diskriminasi ya. Udah diskriminasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya spesialis today ya. Saya nggak tahu ya, tapi kenapa ada undangan tadi biasa saya nggak tahu pembawa apanya Adinda Sakinah sama Intan. Tapi dari hari ini memang saya beritahu bahwa ada Reza dan Mas Latif, ada Ayang dari kayaknya ini menarik Indonesia singgah. Ada yang menarik saya pikir yang terkait dengan pendidikan inklusif ini ya. Ada menarik yang terkait si Latif tadi tentang kadang-kadang ya normal itulah dari normalnya gitu yang di Australia gitu. Cuman saya kritik juga di Australia kurang ajar juga, banyak hal saya mau selesaikan dalam hal tertentu ada. Ini apel lagi bu, apel saya cari apel malam, dikatakan orang itu apel malam itu abnormal apple, kan gimana itu ya, yang warna hijau. Jadi penggunaan abnormal itu merendahkan pihak lain. Itu dites. Saya 2 kali ke sana ke kampus beliau, jadi saya tahu bagaimana demikian terkait dengan pendidikan inklusif ini bagi orang-orang disability. Ada yang menarik gitu ya, kita kampus kita ini kan ada 3 hal ya, pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengajaran. Saya kemarin ada semacam relawan di kalangan mahasiswa.
saya ada penelitian saya sebenarnya tentang orang-orang yang abnormal, gila. Saya ada catatan saya di kota Medan ini, hampir setiap bulan bertambah 2 orang gila. Ada catatan saya, bisa saya riset. Hampir tiap satu bulan bertambah 2 orang gila. Bagaimana catatannya, terutama di daerah-daerah yang perkotaan itu. Dan hal yang sangat memalukan kita kadang-kadang auratnya nampak dan lain-lain, terutama daerah-daerah yang sudah ada konsulat jenderal dari orang-orang asing itu. Jadi saya pribadi terkait dengan disability ini, saya sudah berdua dalam konteks itu. Di mobil saya itu banyak, sampai istri saya pun heran, bang, kenapa kain-kain yang baru yang banyak itu kok habis? Sama singlet saya ada, biasanya bawa singlet baru sama kain sarung. Jadi kalau ada yang kadang-kadang nggak pakai baju sekalipun, di situ ada konsulat itu, kadang-kadang saya kasih duit itu sama pengamen, dia mau kasih duit nggak, cepet nih. Tapi masuk ke bajukan dia, kasih duit itu, seperti itu. Jadi konteks disability tadi itu kalau dalam kampus ini ya berapa orang nih disability itu bisa dihitung dengan jari. Tapi accessibility itu sekarang yang harus diperjuangkan oleh Adinda ini. Berapa banyak mahasiswa kita yang kalau kita hitung itu, kalau kampus-kampus yang katanya representatif di dunia ini, berapa jumlah mahasiswa yang banyak, itu kamar mandinya atau toiletnya harus lebih banyak daripada laki-laki. Jadi sekarang kan tidak ada seperti itu. Jadi perencanaan kita juga sampai ke sana hal-hal yang sangat, belum lagi cerita tentang wanita-wanita tertentu yang membutuhkan haid dan lain seperti itu. Kadang dosennya tidak mengerti, ya, memberikan banyak hal seperti itu. Belum lagi pemberdayaan orang-orang yang disabilitas di sekitar kampus. Saya mewakili di sekitar kampus itu. Berapa banyak itu kita yang ada terhadap hal demikian. Saya yakin ya, kalau kayak Intan dari meneliti di sekolah-sekolah SLB, ada nggak pernah melakukan penelitian orang-orang yang disabilitas secara fisik dan secara pikiran misalnya di sekitar Medan saya? Saya yakin enggak, karena saya pernah kenal sama orang-orang yang kemana di situ, dan saya banyak terlibat hal demikian. Dan empati kita nggak ada, saya lihat. Jadi kita ini melangit, kita bicara tentang inklusif ini, tapi real, ya, di dalam masyarakat tidak ada. Jadi saya pikir dalam pertemuan kita kali ini, terutama anda yang dari konseling ini, harus suarakan itu, dan tidak ada akses kita ke masyarakat untuk bisa real kita memberikan kontribusi. Saya punya catatan, nanti bisa di-sharing, hampir setiap bulan bertambah 2 orang gila dari militer kita. Bahkan misalnya di Jalan Asia bulan ini 1, ini bertambah lagi, ini orangnya berbeda. Di jalan ini ada, bulan ini ada. Kita tanya sama orang sosial, anggaran kami tidak mau include ke sana katanya. Jadi kalau begitu gimana kita? Jadi pihak kampus paling tidak mensuarakan yang seperti itu. Dan ibu-ibu ini kan orang-orang tersering, artinya suaranya itu pasti didengar daripada kami yang secara background mungkin tidak mewakilkan. Kita nggak seperti yang di YouTube, di tok apa namanya, di tok bukan itu. Kita maunya jangan itu kan, no action, talk only. Saya pikir kedepannya tolonglah buat, saya sudah ajak, tapi kalau masalah mahasiswa kita yang kayak gitu nggak mau dia. Tapi kalau untuk ngutip duit mau. Tapi kalau yang terkait untuk real, untuk pemberdayaan, untuk memanusiakan manusia, ada, karena itu kan perempuan manusia, itu kan empati. Coba kita teliti berapa banyak. Belum lagi kadang-kadang kalau perempuan lebih gawat lagi kalau dia gila di jalanan. Berapa banyak abuse, harassment yang akan yang terjadi sama dia. Saya pikir ini, saya ingin memantik empati kita dan untuk berbuat kalau kedepannya buatlah komunitas-komunitas seperti itu. Sejujurnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Bang Habibie, luar biasa ya, masukan-masukan kepada kita. Ini kita kasih kesempatan dulu orang yang nggak sabar ini, silakan. Nah, saya mau masuk habis ini. Jadi habis ini saya lepas tanggung jawab aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya ini repotnya kalau cerita dokter, profesor gitu ya, anggar-anggar penelitian gitu. Tiba-tiba kalau bicara zakat macam mujaki semuanya kan gitu kan. Bicara disability macam dia peduli semua disabilitas ini kan gitu kan. Padahal sepanjang saya berada di sini 14 tahun nggak ada orang punya pikiran ini gitu.
Contohnya, jangankan orang kayak Paul ini, aku aja normal jalan payah di sini. Masuk UIN ini, kan gitu kan? Kira-kira gitu. Jadi memang pikiran kita tuh sejak lama nggak ada tentang itu. Mau Wahdatul Ulum lah, Smart University, nggak ada itu pikiran itu gitu. Jadi maunya Prof Sakinah inilah rektornya nanti, baru ada pikiran. Kalau enggak Prof Habibie lah, kira-kira gitu. Aku WR-nya aja pun nggak apa. Iya. Ya terus kita mau apa lah? Kayak tadi saya pun bingung kenapa apa ya? Prof Sakinah tadi mengapresiasi apa yang diapresiasi? Nggak ada apa-apa kok diapresiasi. Kan terlalu basa-basi itu sama rektor yang ada ini kan, pimpinannya nggak ngapa-ngapain kok diapresiasi. Apanya diapresiasi? Maksudnya kita itu sebagai yang ngaku ilmuwan ya jujur aja gitu. Ini nggak ada, pikiran kita nggak ada soal itu. Bahkan kita tidak berniat dalam penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa ada mahasiswa disability yang mau kita terima. Nggak ada niat kita itu. Gitu kan. Ya, lihat aja formulirnya. Ada nggak surat itu? Nggak ada. Berarti di otaknya emang nggak ada. Gitu. Nah itu nanti derivasinya kemana-mana. Ada nggak bentuk jalan untuk tunanetra, musola untuk kursi roda segala macam, kan itu ejawantah ya dari pikiran-pikiran itu gitu. Jadi kalau tadi misalnya Latif misalnya dia bandingkan sama Australia, di Australia nggak ngasihani lagi. Saya nggak ngasihani, saya ngasihani yang ada ini. Kenapa nggak ada pikirannya gitu soal itu kan gitu. Kalau ayatnya banyak, gitu. Baca aja lah sendiri yang apa itu ayat-ayat. Hadisnya banyak. Kalau itu belajar kita nanti hafalan-hafalan ayat itu. Nanti itu apa itu dibacakan, kan gitu. Nah, jadi kita harus ini wakil presiden ini, yang ini habis ini tulis apanya kasih ke rektor. Nah, gitu. Ini belum ada di visi misi Ibu Smart University. Jadi ini harus dimasukkan gitu. Nanti ketuanya Prof Sakinah lah, PLD-nya langsung apa pusat layanan apanya kan. Jadi konkret kan gitu kan. Kalau kita reflektif ya reflektif nih macam kusur refleksi itulah 100.000 hilang-hilang pegang sebentar, habis itu balik lagi pegangnya kan gitu. Jadi konkret aja. Setelah kita tahu kalau pikiran kita nih ya tidak ada soal itu, ya harus kita adakan. Apa boleh buat rektornya udah running, di visi misinya nggak ada. Kalau begitu sekarang kita tambahilah, itu harus ada gitu kan. Sedapat mungkin lah misalnya ini mau penerimaan masa baru, seberapa bersiap kita tentang itu gitu. Tadi ada beberapa saran misalnya dari Prof Sakinah, mana yang paling mungkin kita terima misalnya. Kalau di Jogja, karena saya alumni UIN Jogja kan gitu kan, bukan alumni UGM ya kayak Pak Uri, nggak berani dari tadi ngaku UGM karena takut disamakan sama Jokowi. Dibilang ya Jogja kayak dibilang ya kampusnya. Takut sama kan? Iya takut. Jadi dulu saya tahun 2000 itu kawan saya di kelas itu 3 tunanetra, ya kan, 3 tunanetra, dan itu dia sudah kampus itu sudah ngasih dulu pakai tape recorder. Memang belum ada PLG-nya, belum ada pusat layanannya, tapi kampus tuh udah ngasih tape recorder, kasih bantuan sama kasetnya karena dia nggak bisa nulis kan, nggak bisa ini. Tahun 2000. Jadi pikiran itu sudah ada berarti waktu itu gitu kan. Masa zaman sekarang pikirannya pun belum ada gitu kan. Kan aneh juga gitu kan. Syukurnya ya, niat ini payah juga kan, niat ya, bagus lah kan, dapat pahala dan niat pun jadi. Ini tugas wakil presiden kopi pahit setelah ini ya. Iya, wakil presiden. Iya, wakil presiden. Kita tugasin ya. Kalau dia nggak ada gunanya berarti sama-sama Gibran, nggak ada gunanya wakil presiden.
sebagai wakil presiden, dia sampaikan catatan diskusi ini ya langsung rekomendasi gitu. Kalau bisa dalam waktu yang cepat. Dibuka nanti misalnya penerimaan mahasiswa baru afirmasi yang hebat. Oh iya. Sekian buat kuota minimal. Iya, minimal kita oke lah, kampanye oke ya. Kita kan apa langkah praktis dalam itu ya, membuka diri terhadap itu. Kalau di tuntungan itu kan kampus saya yang tuntungan, ya kan? Iya. Secara struktur, enggak. Secara struktur bangunan itu inklusi. Ada untuk kursi roda, ada untuk liftnya, ada untuk apa kan? Toiletnya ada untuk difabel, ada. Di lantai 1 ada, lantai 2. Bapak main-mainnya kepis. Nggak tahu saya yang di PB segala macam, tapi saya ada. Kalau dia lebih lebar, itu tadi yang dibayangkan Pro Abi, karena dia didakwa nggak jarang main-main kepis, gitu. Jadi dia dakwah ini memang kira-kira 50 tahun yang lalu ini perspektifnya harus dirubah, nggak ada apanya. Iya. Jadi udah setengah abad kita nggak mikirin apa-apa soal gitu. Karena dia nggak doang. Untuk bisa masuk kursi roda, terus ada pegangannya. Memang canggih lah arsitekturnya waktu itu. Dia berpikir memang paradigmanya sudah inklusif tadi gitu. Nah, saya kira itu konkret ya. Kalau habis ini nggak ada apa-apa, udahlah berhenti aja lah kita diskusi apa kopi pahit ini, nggak ada dampaknya kan. Cuman apa aja, nambah asam lambung aja, besar. Kemarin tadi, temanya tadi itu yang inklusi disabilitas. Dan ini memang betul kata si Rita. Kalau bisa nanti ada rekomendasi ke rektor. Ya. Oh ya, udah mau masuk ya. Habis ini tanggung jawabnya sama Wapres ya. Saya tadi cuma bicara aja. Oh iya, selamat datang kepada Prof. Haidar. Prof, silakan di sini Prof, duduknya Prof. Bang Daud, silakan dibawakan Prof yang duduk kemari. Iya, selamat datang kepada Prof. Haidar. Iya. Bang Rija, kenapa lari Bang Rija? Nggak lari dari kehidupan ya? Memang luar biasa ya, kalau Bang Rija itu akibatnya kebanyakan tampil di TV ya kayak gitu kalau ngomong, dengan tampil di TV. Bang Rija nggak tahu kalau wakil presiden itu memang tugasnya cuma senyum-senyum aja, nggak usah merekom-rekom. Baik, sebelum ke Adinda Polri, barangkali ada lagi? Kalau nggak ada ya langsung kita kasih ke Adinda Polri. Hey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya tidak pernah hilang dan putus, insya Allah akan menjadi terbaik. Terus menerus. Amin. Salam hormat buat kalian, buahnya dokter, ibu materi dari apa? Tapi tetap ya, selamat ya Bu. Terus ini yang memberi komentar buat gue sudah cabut nih. Ya. Kebiasaan nih. Oh, ini masih ada di sana tuh. Ya, kalau sama Mas Rida, saya harus mengucapkannya ya salam pangapunten. Jumatan buat Mas Rida kandidat Pro. Ya, karena sama-sama kami alumni Jogja, walaupun tidak kampus. Pertama saya mau kemari itu tergerak
saya bilang saya tertarik, ini kan bicaranya tentang kampus inklusif atau inklusi tema yang utama ya, kalau saya dengar. Bukan, tapi alhamdulillah ada penjabaran atau pembahasan tentang pendidikan yang inklusif juga di sini. Tapi fokus utamanya adalah kampus inklusif yang substansi atau gini besarnya. Subjek-judulnya mungkin bicara tentang pendidikan inklusif guru atau bagaimana atau hasil penelitian. Seharusnya kalau memang kata Bunda tadi menjelaskan atau memberikan informasi tahun 2000 itu juga ada peserta didik atau mahasiswa di UIN Sikijo, kalau ini dia bilangnya Sikijo, Sunan Kalijogo. Jadi ada yang menginstruksikan atau apa juga banyak yang penyebutan. Itu 2000 ada pesertanya yang disabilitas yaitu netral. Nah, sama di ini adalah saya. Seharusnya itu bergeraknya kalau untuk menuju inklusif, karena undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu sudah ada tentang bagaimana unit pembuatan atau pembentukan unit layanan disabilitas. Kalau tadi di kawan-kawan yang pernah berkunjung ke kampus-kampus yang sudah ada, itu PLD namanya, pusat layanan disabilitas. Tapi di undang-undang tersebut itu unit layanan disabilitas. Boleh mengganti nama silahkan, yang penting aspek ketentuannya sama mengarah kepada undang-undang tersebut. Di undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu pun juga menjelaskan unit layanan disabilitas. Dan itu pernah itu gagasan kita pernah buat di sini Bang. Bang semua abang-abang kata-kata ada di sini. Di sini dulu ada namanya P3G di zamannya Pak Sediaman. Nah, pusat pelayanan dan pembinaan disabilitas. Ada di SKK. Sekretarisnya kalau nggak salah waktu itu almarhum Bang Sarli. Karena waktu itu dia kabar pegawai kalau nggak salah ditambahkan tugasnya begitu. Dan itu saya termasuk di dalamnya pengurus. Cuma nggak jalan kok. Nggak jalannya kenapa ya? Apa yang mau dikerjakan gitu? Nggak pernah cuma dibentuk saja. Tapi tidak pernah merancang suatu program kegiatan. Hanya berdasarkan itu saja. Nah, balik lagi, saya di sini merasa bersyukur alhamdulillah kalau mengingat masa lalu saya bisa mengecam pendidikan atau mengecam menambah nama lah gitu sebagai mahasiswa. Saya pun nggak nyangka saya bisa jadi mahasiswa. Jujur saya tidak lahir dari sekolah luar biasa. Saya tidak. Saya sekolah SD umum. Ini bicara pengalaman dulu ya, Bu, Prof, Bapak, Prof semua. Saya itu SD-nya negeri. Saya tidak ada. 3 kali saya ditolak masuk SD negeri karena kepala sekolahnya waktu itu belum tidak bisa menggaransi atau tak berani kalau tidak menjamin bagaimana nanti kalau saya mengikuti program pendidikan, kalau gagal bagaimana perasaan orang tua atau bagaimana. Karena memang benar belum semeraya atau semeriah seperti sekarang ada BK, guru BK gitu ya. Dulu ada memang guru BK, tapi apa namanya BP, guru BP, tapi yang tidak bicara tentang bagaimana mendidik anak-anak disabilitas, tidak. Jadi saya waktu itu diterima akhirnya pada ke tahun keempat, baru saya diterima dengan, saya pernah bercerita juga di waktu di yang disebut Bu Ayang tadi di KKND. 3 kali ditolak, di kali keempat saya diterima sama kepala sekolah dengan catatan harus menandatangani sebuah pernyataan. Kalau dalam 1 bulan, zaman saya 1 bulan, ujian 1 bulan pertama, 2 dan 3 ya, mungkin ada yang merasakan pendidikan istri pada saat itu. 1 bulan pertama kalau tidak bisa menulis, tidak bisa mengikuti jalannya pendidikan, pembelajaran, saya dengan terpaksa harus keluarkan. Itu bermatrai, matrainya masih matrai 200 zaman itu. Masih pada tahun 90-an lah, kalau kita bilang. Nah, tapi yang pelaksanaan itu yang membuat kekuatan, karena ternyata saya mengikuti bisa jalan sampai. Nah, itu SD saya di kampung. Kemudian masuk, saya nyantri di pesantren di daerah Sedang Belajar juga. Itu juga pertama kali
saat itu adalah saya lah peserta didik yang disabilitas pertama masuk ini. Mungkin ya bro, saya nggak tahu sebelumnya, maksudnya secara terlihat fisik ya, kalau yang disabilitas yang lainnya kan disabilitas ini kita bilang kan berkebutuhan khusus. Nah, jalannya atau bagaimana gitu banyak lah kalau mau didefinisikan. Mungkin seharusnya ketika undang-undang 2003 itu sisipnya, itu seharusnya sudah melek ya gitu. Mungkin Sumatera Utara walaupun punya UIN seharusnya sudah melek bagaimana memberikan ruang pendidikan untuk generasi-generasi disabilitas, tapi tidak. Karena apa? Karena saya punya pertama kali ketika saya diwawancara itu, saya berterima kasih sama Bang Prof. Azhar Ahmad Taibon. Beliau adalah pembicara wawancara saya pada pertama langsung. Beliau hanya kangen selalu saya bisa ngaji, bisa hafal ayat-ayat pendek, bisa sholat duha. Karena waktu itu ada praktek ujiannya kalau wawancara ya dia itu gak banget itu. Pak Ahmad itu ketika saya masuk melorok ya, dari meja dapat depan pintu masuk ruangan, melorok dulu terpelorong melihat saya. Hanya itu, tidak setelah saya lulus, tidak ada lulus masuk ini, tidak ada ibarat begini macam pelayanan. Kamu nanti kalau kuliah mau pakai apa? Berbeda dengan saya ke UGM, Prof. Ketika saya datang ke UGM, saya lulus, ketika saya daftar ulang, ditanya oleh panitia, mohon izin mas nanti kalau kuliah pakai bangku khusus atau bagaimana maunya? Nah, itu bentuk dari apresiasi kepedulian. Berarti seharusnya dari kepedulian dulu. Nah, saya maunya di ini gitu. Mana halte disabilitas di kampus kita nggak ada. Seharusnya sudah ada. Saya akrab dengan semua beberapa atau banyak orang di ini. Baik dari Prof. Terima kasih buat Prof. Yasir waktu itu. Masanya waktu itu adalah saya masuk sini, beliau adalah rektor kami. Mohon menerima juga welcome sama saya. Tapi kenapa sampai saat ini banyak saya mengenal dosen, senior, aktivis kampus. Tahu saya ini seorang dipandang walaupun kata Mas Latif nggak perlu dianggap bahwa dia adalah memiliki kekurangan. Oke, saya merasa berterima kasih karena saya tidak dibedakan. Ya kan, saya kira berarti saya beranggapan seperti itu. Tapi secara realitanya tetap butuh. Kita tetap butuh fasilitas atau kepedulian itu tetap harus ada. Kenapa? Saya pernah punya junior di sebuah saya sempat membina anak usianya dia kecil-kecilnya waktu itu dia punya proyek disabel itu cekok kakinya, anak usia dia sedang sarjana sudah magister juga. Alhamdulillah beliau usia tahun 6 ya, jadi 6 tahun. Profesinya kalau nggak salah honorer di kontraksi. Alhamdulillah beliau dapat tempat atau dapat dia. Intinya saya mau bilang, untuk disabilitas ini bukan hanya pelayanan, tapi ruang. Ketika sudah ada ruang, maka peluang banyak bisa kita berikan. Gagasan, masukan, apa yang menjadikan yang untuk menambah fasilitas. Memang secara pribadi, disabilitas tidak perlu dimanja. Karena betul kata Bu Hijrah, Pasal Hijrah, mampu dengan sendirinya dalam bergerak. Ketika tidak mampu, dia pasti meminta tolong. Itu juga saya alami dan saya rasakan. Nah, kenapa Sunan Kalijaga lebih duluan melek disabilitas, melek inklusi. Bapak, Ibu, saya anak di sini. Bapak, Ibu, saya disabilitas. Kenapa nggak dari dulu meleknya? Kenapa baru sekarang? Undang-undang dari 2003 sampai sekarang masuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang unit layanan disabilitas. 2018 ini 2024, jauh sekali ketertinggalan kita dalam berpikir untuk memajukan yang lebih unggul di Sumatera Utara. Jauh sekali. Kenapa? Apakah kurang dengan contoh, mohon maaf, keakraban saya berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan para senior di sini, mohon ampun, tidak membuka dan menggerakkan hati untuk lebih
menjadikan unggul yang tetap menerima para peserta-peserta didik untuk disabilitas. Kenapa tidak? Banyak para peneliti-peneliti hebat di sini. Kenapa tidak? Mohon maaf, saya mengevaluasi apa jauh-jauh kita menceritakan kampus-kampus yang sudah terdahulu lebih inklusif. Kampus kita mana? Mohon maaf Bapak Ibu, sampai saat ini pun saya tidak berani memviralkan untuk saya bercerita tentang kampus di Sumatera Utara. Saya video atau saya rekam, saya posting di medsos. Belum ramah disabilitas. Enggak, karena saya berpikir ini lebih saya juga. Tapi tolong masukkan juga tadi dan Bapak Ibu ke depan generasi-generasi disabilitas rata-rata intelektual. Terus kemudian untuk guru-guru kenapa BK ya Pak? Ya Bu ya, guru-guru BK. Ya jangan apa namanya? Yang sulit itu ya, yang sulit itu guru BK yang Down syndrome ya, itu sangat sulit karena memang tingkat IQ ya, itu sangat tingkat IQ. Rata-rata kebanyakan BK ya, guru BK itu pengawasan saja, tidak mengajarkan bagaimana itu berdiri. Sulit memang sangat sulit. Jadi kalau yang tingkat apa namanya IQ-nya yang masih bagus, walaupun fisiknya kurang, itu lebih pantas untuk diterima, dibimbing, dibina begitu kan. Itu lebih diarahkan lebih apa BK. Tapi kalau untuk yang Down syndrome, ampun saya juga tetap paling kita tetap mengucapkan semoga kuat para guru-guru BK yang mendidik anak-anak Down syndrome. Sangat luar biasa, mereka banyak mengeluhnya memang bercerita, tapi mereka mau nggak mau tetap hanya mampu untuk pengawasan, sebatas pengawasan Bu, sebatas pengawasan. Lalu kemudian mohon izin dan kawan-kawan anak semua, jangan ketika bertemu mau di kampus nanti kalau ada peserta atau mahasiswa kita yang menggunakan disabilitas atau di luar, jangan ada menyebut bahasa kata atau kata cacat, karena kalian akan dianggap melanggar undang-undang nomor 20. Memang itu tidak boleh lagi dengan orang cacat. Cuman masalahnya kalau sesama yang cacat gitu ya, nggak kena undang-undang ya. Saya pernah ngomong, saya kok sini, saya kata sini, saya tahu kita sini. Mereka mau marah seperti apa sama saya? Mereka mau nuntut apa, mau laporan apa dengan saya? Saya lebih parah lagi disabilitas daripada mereka, begitu ibaratnya. Nah, itu tidak berlaku bagi kami. Tapi bagi kawan-kawan masyarakat umum harus membedakan pendidikan atau pemanggilan itu, karena ada undang-undang yang bisa dituntut untuk apa namanya tuntutan apa namanya. Pokoknya merasa ketidaknyamanan orang-orang disabilitas itu boleh melaporkan seseorang ketika memanggil bahasa yang di luar dari bahasa disabilitas. Ini mungkin informasi, tapi saya percaya dan yakin terlambat pun kita ulun Sumatera Utara untuk lebih inklusif sehingga tidak lagi menjadi ilusi. Saya percaya yakin dengan para penggiat peneliti, para dosen, guru-guru besar di sini memiliki kecerdasan yang unggul sehingga bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan serta kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk masyarakat disabilitas, untuk masuk ke UIN Sumatera Utara. Insyaallah, amin. Saya rasa demikian. Mohon maaf dan mohon izin apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adinda Pauri. Kita kasih aplaus yang semangat dulu untuk Adinda Pauri. Ya baik. Ini karena memang namanya markobar, jadi seperti lomba pidato ya, namanya markobar. Nggak akan kita temukan di sini orang nyanyi-nyanyi, pasti nggak kita pidato. Namanya markobar. Baik, sebelum kita kembalikan kepada pemateri, kami mintakan dulu kepada Ayahanda Prof. Haidar untuk memberikan uraian singkat atau kilasan tentang pembahasan kita hari ini. Silakan Pak. Ya, apa yang mau diberikan? Singkat saja. Dua aja nggak apa-apa, bro. Di depan juga nggak apa-apa. Oh iya, sengaja Pak. Baik,
tiga-tiganya pemakaran nih kan. Baik, kopi pahit ini nampaknya menarik, tapi ujung-ujungnya sepertinya gigi satu-satu. Ya, ujungnya jadi pahit. Jadi akhirnya yang serius bisa tidak serius kan. Jadi kalau kita buat sesuatu yang memerlukan pemecahan problem solving, nggak jalan nantinya, ya kan. Jadi kalau bisa ini didisiplinkan lah, bagaimana bentuknya, santai tapi tetap baik ya. Baik, disabilitas ini memang suatu masalah yang sudah dibahas tadi, tapi itu kan manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sama statusnya, tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak ada sana sini. Tapi karena kadang-kadang manusia ada kodrat yang terjadi kepada seseorang yang dia sendiri kan tidak mau seperti itu. Nah, ketika dia berada di masyarakat, gimana ini masyarakat? Harus dapat menerima kenyataan yang ada. Lalu kemudian pendidikan juga begitu. Tadi dia cerita si Fauri, tahu nggak? Fauri ya. Tadi sudah di Gajah Mada itu universitas terkemuka dunia Indonesia itu kan. Dia terima untuk Indonesia. Sudah ya kan. Viral lain itu lain apa kasusnya, case-nya. Tapi kita melihat dari apa namanya itu keunggulan dari segi rankingnya ya. Dia diterima ya kan. Kadang-kadang begini, dalam satu undang-undang pendidikan tadi disebut ya, pendidikan itu undang pendidikan itu sangat humanis sebetulnya, saya ya kan, sangat humanis. Oleh karena itu saya membuat satu pendapat bahwa di sana terdapat banyak Islamic values di undang-undang itu, nilai-nilai Islami. Seperti tadi lah ya, ada orang yang disabilitas, ada orang yang memiliki kebutuhan khusus, itu diutamakan. Ada orang di kecerdasan luar biasa pun juga dihargai. Jadi ini semua sangat tepat. Tinggal aplikasi. Tadi ditanya kenapa UIN terlambat, UIN Sumatera Utara terlambat, ya itu mungkin saya lihat sebelum Anda masuk ada yang masuk, enggak yang disabilitas tidak ada kan, saya kira. Iya, masa saya dari WR1, WR2 saya kan tidak ada, ya sudah tahun berapa masuk? 2000 berapa? Oh ya, saya WR1 WR situ ya, itulah dia pertama kali. Sebelumnya saya kira tidak ada. Jadi karena itu orang merasa ya yang jarang itu dianggap tak ada. Itu barangkali ya kan, ya apa namanya, nadir itu ya, itu dianggap tak ada. Ya itu mungkin pemikirannya. Iya. Kalau jarang terjadi, maka orang merasa itu biasa saja, itu ya. Maka ya ke depan kalau sudah begini dipopulerkan, diapakan, karena ini kan kita membantu sesama, ya kan, itu membantu sesama itu sangat penting. Dan itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Yang paling penting itu sebenarnya nilai kemanusiaan dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu ya jangan terkecil hati atau Ananda ya, kalau katanya UIN kurang begini itu tadi, kalau dianggap jarang, dianggap tidak ada. Itu makanya pikirannya pada masa itu. Tapi kalau sudah semakin dipopulerkan, makin diketahui mungkin akan ada satu perhatian tertentu dengan itu ya. Jadi menurut saya itu aja dulu ayangnya, ya kan. Cuma mudah-mudahan ini sukses lah kopi pahit ini, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Haidar yang sudah memberikan uraian singkatnya, sudah memberikan pencerahan kepada kita juga. Mungkin ke depannya nanti kita harapkan akan ada perhatian khusus. Dulu kan belum ada, karena belum ada kopi pahit, Prof. Sekarang kan ada kopi pahit. Ya. Baik,
kita kembalikan kepada pemateri untuk mengulas begitu banyak tadi kilasan-kilasan yang diberikan dan cukup menarik. Mungkin barangkali kepada Ibu Dr. Ibu dulu. Langsung kembali ya, silakan Prof. Baik, terima kasih banyak sekali tadi saran dan masukan juga diskusi kopi pahit. Dari yang pahit kita tetap bisa menikmati. Jadi intinya kenapa di UIN Medan ini belum mencuat ya? Satu, karena belum bersosialisasi. Beda dengan di Jawa, di Medan terutama. Satu yang paling menjadi PR buat kita bersama, stigma di masyarakat tentang ABK. Itu masih stigma, jadi itu masih PR kita. Beda dengan di Jawa sana stigma itu perlahan sudah mulai memupus gitu, sudah mulai perlahan orang udah mulai menyadari bahwa ABK itu bukan stigma, bahwa terutama yang autism ya, mungkin kalau dari segi tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu orang nampak gitu di mata mereka gitu. Tapi kalau anak-anak autism ya, itu kan memang neurodevelopmental disorder. Jadi yang mengalami kerusakan tuh syarafnya. Jadi kalau syarafnya udah rusak ya perilakunya pun aneh jadinya. Nah, orang menganggap anak-anak autism itu anak-anak yang bisa dikatakan anak dengan gangguan kejiwaan atau gila. Padahal bukan gitu. Dia dikatakan sama dengan disabilitas karena memang sarafnya terganggu sehingga perilakunya juga aneh. Nah, kenapa di Jawa sama tadi ya dikatakan ayahanda kita jarang sehingga dianggap tidak ada gitu. Di Jawa sana itu bukan jarang lagi karena sudah tersosialisasi dan stigma negatif yang awalnya negatif bahwa anak-anak autism adalah anak gila, bahwa karena kemasukan roh gaib, karena ada kesalahan orang tua di masa lalu sehingga anaknya jadi seperti ini gitu. Nah, mungkin di awal-awal seperti itu tahun 90-an gitu. Tapi kemudian apa? Karena di situ universitas terkemuka, UGM, UII, kemudian UNY, UIN gitu ya. Dan sudah banyak orang-orang yang riset melakukan penelitian-penelitian langsung terjun kepada anak-anak disabilitas dan orang tuanya, sehingga ini menjadi tersosialisasi sehingga tidak jarang gitu. Sehingga dianggap ini hal yang penting yang harus kita rangkul bersama sehingga para universitas itu kemudian membuka peluang termasuk sarana prasarana, kemudian difasilitasi, kemudian anggaran digelontorkan ke sana sekian M seperti itu. Nah, termasuk sendiri di UIN Jogja karena suasananya memang di Jawa ya, tidak hanya di Jogja, tapi Jogja itu kota pelajar sehingga memang bagaimana memfasilitasi para pelajar yang artinya mereka supaya dapat ilmu dan juga terfasilitasi dengan kebutuhan sarana prasarananya. Termasuk juga di Jakarta gitu ya. Jadi disabilitas ini bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Beda dengan kita PR-nya masih bagaimana mensosialisasikan agar stigma itu tidak berkepanjangan. Baru itu, jadi agak sulit memang kita di Sumatera Utara ini. Tapi itu yang saya rasakan juga ketika saya riset, itu orang tua atau keluarga yang memiliki anak disabilitas itu nggak welcome. Karena apa? Itu stigma negatif tadi. Nah, kita sebenarnya salah satunya adalah bagaimana upaya perguruan tinggi kita. Salah satunya, kalau tadi Bang Riza mengatakan apa yang diapresiasi dengan kepemimpinan sekarang ya, saya merasa sudah cukup maju lah para pemimpin UIN kita sekarang ini. Salah satunya nanti sudah mulai berani menerima mahasiswa di tahun ajaran ini yang disabilitas. Tapi mungkin di screening dulu disabilitasnya seperti apa, karena para dosen yang pengajarnya juga harus dikasih fasilitasi pembelajaran, pelatihan gitu ya. Jadi mungkin kalau yang tunadaksa mungkin bisa lah kita fasilitasi terutama di kampus 4, di kampus berapa tuh? Tuntungan gitu ya. Tapi kalau untuk tunanetra, kemudian tunarungu, kemudian kata Mbak Riza harus ada alat yang membantu termasuk video, kemudian huruf braille dan segala macam, mungkin itu next ke depannya ya. Artinya perlahan tapi pasti kita sudah mulai menerima mahasiswa-mahasiswa yang mungkin disabilitas dari segi fisiknya dulu seperti Bang Fauri ini gitu ya. Dan berat untuk menerima mahasiswa yang dari segi kognitifnya terbatas termasuk autism. Nah, itu nanti langkah-langkah selanjutnya gitu.
Kemudian yang kedua, yang pasti harus didirikan pusat layanan disabilitas dulu lah. Siapa yang membantu, yang mensupport Bu Rektor kalau seandainya hanya cuap-cuap seperti ini, tapi nggak ada yang bergerak gitu. Tapi kalau ada pusat layanan disabilitas, artinya dari satu pintu, kemudian bagaimana membantu Bu Rektor untuk bisa memfasilitasi kampus ramah disabilitas. Tapi tidak hanya pusat layanan disabilitas, ada satu pusat yang paling penting juga, pusat layanan kesehatan mental. Karena tadi disampaikan Prof. Habibie ya, jadi banyak sekarang ya kondisi disorder atau gangguan kejiwaan gitu. Jadi ini beda dengan disabilitas ya. Disabilitas memang nampak dari segi fisiknya karena ada sesuatu gitu. Tapi kalau orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang tidak bersifat mental, termasuk mahasiswa yang banyak stres gitu ya. Nah ini menjadi catatan kunci penting. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya diundang di KL, itu di UM, University Malaya, itu sangat giat sekali bagaimana kesehatan mental itu digalakkan. Nah beda dengan kita yang menganggap bahwa oh ya udah stres biasa gitu kan, tapi sebenarnya kan kita tidak paham bagaimana kalau orang sudah stres kemudian akhirnya depresi dan kemudian akhirnya menjadi gangguan. Jangan sampai lah dia depresi gitu ya. Kalau stres mungkin oke gitu ya karena ada tuntutan tugas segala macam, tapi itu masih bisa di backup, masih bisa kita rangkul supaya dia tidak menjadi depresi. Kalau depresi sudah berat karena dia akan mengarah kepada gangguan nantinya. Nah, dua pusat inilah paling penting sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada Bu Rektor supaya betul-betul membantu mahasiswa kita. Kalau pusat kajian gender kan itu sudah ada ya, kekerasan seksual gitu sudah ada dan alhamdulillah sudah bergerak juga. Nah dua pusat layanan ini sebenarnya yang penting sekali untuk kita bisa galakkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dan selanjutnya Bu Intan. Cukup. Sedikit aja Bu, barangkali ada. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini diskusi kita sangat luar biasa ya. Ada lagi biasanya Pak Dokter saya. Oh iya. Ini Pak Dokter saya mengawasi dulu ya, mengamati aja ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Maksud saya begini, ini kayaknya nggak bisa sekali diskusi ini. Supaya nanti akan memicu untuk Iya. apa namanya, apakah nanti bentuknya memorandum, kita jadi masukan buat rektor kita kan. Saya rasa diskusi ini harus ada lagi sesi sesi 1, 2, 3 nya. Iya ya. Seminar sih sebenarnya. Seminar disabilitas. Kayaknya seperti itu. Mungkin lebih bagus seminar disabilitas. Tapi siapa yang gawangi, saya bersedia sebagai narasumber. Jangan mikirkan berapa honornya, enggak. Iya, jadi artinya mahasiswa kita yang terutama tadi ya, gitu ya, itu ayo kita buat gitu. Kita buat artinya ini baru pertemuan pertama, hasil dari pertemuan ini nanti Wakil Presiden bisa buat catatan penting Wakil Presiden. Nah, saya pun siap tidak dibayar kalau untuk jadi apa? Iya. Apa ya funding atau apa gitu? Iya. Ya, jadi kalau sampai ke seminar, maka nanti kan bisa media kita undang. Agar benar-benar kita mau serius nih ke depan. Iya. Dan itu akan memicu untuk program-program rektor dan program-program lain. Jadi saya rasa Selamat datang Pak Bardianto. Betul, disabilitas dan kesehatan mental di perguruan tinggi. Iya, kita buat seminar, terutama mahasiswa-mahasiswa tarbiyah karena dia calon-calon guru. Nah itu kita hadirkan nanti. Boleh dari kegiatan pertama ini kopi pahit, nanti kita lanjutkan. Berikutnya. Iya kan? Biasanya. Baik, luar biasa hari ini kita ada Pak Mardianto mau menyampaikan sedikit. Iya, mau komentar sedikit Prof? Iya, soalnya sudah mau kita tutup Prof. Iya Prof. Fisik dan mental ya. Seminar tentang wadah yang ruang yang lebih besar. lebih besar ya, tentang kesehatan mental ya Prof ya. Mental itu berarti jiwa saja. Iya.
disabilitas dan kesehatan mental. Iya. Iya, pusat layanan disabilitas dan kesehatan mental yang Dan ini di sini ada pusatnya. ya akan ada iya. Kekuatan itunya. Peresmian lah kalau bisa. Ibarat nih seminarnya sekaligus peresmian pusat itu. Iya. Menarik banget kayaknya. Pas momennya. Apa tujuannya pindah? Jadi dia langsung eksekusi siapa? Siapa ini? Masukan dari siapa yang mana kan ini? Yang paling sehat mentalnya bro, kayak Mana pada waktunya sini. Jarang-jarang yang presiden terima amanah kan, biasanya senyum-senyum aja ya. Biasanya presiden yang terima amanah. Ini biasanya Pak Presiden kita mana nih? Pak Presiden Pak Wiono nih. Keluar negeri nampaknya. Baik, terima kasih kepada Prof. Haidar yang kami terima kasih juga kepada Adinda Pauri yang luar biasa hari ini sudah bisa meluangkan waktunya, karena Adinda Pauri ini memang sangat sibuk ini. Karena kalau tiba-tiba nanti saya ada duduk di luar tak tulis, saya ketemu lagi dengan Adinda ini. Berarti kan dia luar biasa ya, di mana ada. Tapi ada di mana-mana. Terima kasih juga kepada seluruh yang berhadir, ada kawan-kawan kita dari tenaga pengajar dari MKS dan MALF Unsur yang ada di sebelah sini. Terima kasih sudah berhadir bersama kita. Juga dari beberapa dosen-dosen konseling yang hari ini juga kita hadirkan di sini. Ada kawan-kawan juga, ada Pak Dr. Salah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa segera kita buat catatan-catatan yang khusus, terutama kepada Prof. Mardianto sebagai pembina Kopipai ini. Tugasnya berat, jangan sama wakil presidennya, jangan sama pembinanya juga, sama MPR ya berarti kan. Tugas besar ya. Seperti yang sampaikan oleh Prof. Haidar tadi, akan kalau bisa segera kita buat semacam seminar ya Prof ya, tentang berkaitan dengan disabilitas dan kesehatan mental ini, sehingga kita harapkan nanti akan lahir di kampus kita ini ruangan fasilitas yang ramah kepada disabilitas dan kesehatan mental, seperti itu. Jadi luar biasa, terima kasih kepada pemateri kami hari ini, kepada Ibu Dr. Intan Kumayasari, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, kepada Profesor Nur Sakinah juga yang sangat luar biasa, terima kasih ilmunya Prof. Sebelum ini kita tutup, kita berikan dulu dari Kopipai sertifikat, mana nih panitianya sertifikatnya. Yang untuk memberikan ini, yang pertama mungkin kepada Prof. Mardianto, silakan diberikan kepada Ibu Profesor Sakinah. Nanti kepada Ayahanda Prof. Haidar memberikan sertifikat kepada Ibu Dr. Kumala Intan. Dr. Intan Kumala. Setelah itu kita foto bersama, dengan ada yang berangkat dulu, kita mau berfoto bersama. Ya, Fotonya mana? Iya. Berikutnya nanti silakan kepada Ayahanda Prof. Haidar agar memberikan Intan Kumala, Dr. Intan Kumala.